Puji Tuhan, haleluya, terpujilah Tuhan. Di atas segala-galanya kita boleh ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Kebangkitan Tuhan membangkitkan roh kita kembali untuk kita lebih lagi mendekat di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan, kita masuk ibadah saat pagi hari ini, kita angkat pujian. Kudus, kuduslah Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, pengorbananmu. Percaya Engkau hidup dan Engkau memberikan hidup bagi setiap kami yang percaya. Terpujilah Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah. Kuduslah
Engkau, kami tinggikan namamu, Yesus. Haleluya, haleluya, luar biasa pengorbananmu Tuhan. Pujilah Engkau Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terlalu dahsyat Engkau Tuhan, terlalu mulia Engkau ya Bapa. Kami datang di hadirat-Mu, kami haus akan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu, haleluya. Haleluya, puji-Mu, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur buat saat pagi hari ini. Pengorbanan-Mu yang luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan Tuhan. Kesempatan yang Tuhan masih berikan dalam hidup kami. Saat pagi hari ini kami beri hidup kami di hadapan Tuhan. Sebab itu kami perlu Tuhan. Kami haus akan hadirat Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat Tuhan. Hadirlah Engkau bagi setiap kami Tuhan. Para sidang jemaat Tuhan yang boleh ambil bagian saat ini dalam ibadah ini Tuhan, berkati setiap kami, layakan setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah akan kebesaran-Mu. Sebentar kami akan bersorak bagi kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hadirlah Roh Kudus di tengah-tengah ibadah kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan bersorak dan memuliakan Tuhan. Kita angkat pujian. Rayakan Yesus, rayakan, sebab Dia telah bangkit bagi setiap kita. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Rayakan Yesus, rayakan, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan.
Bukan sebab Yesus telah bangkit dari kematian, sebab dia disalibkan oleh karena kesalahan kita, tetapi dia memberikan hidup bagi setiap kita. Dia bangkit untuk boleh menyelamatkan dan menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengar panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa
siapkan hati kita untuk mendengar firman Allah. Yang satu pujian, sungguh besar setiamu Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu. Kami bersyukur menjadi umat pilihan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Oh, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku, percaya, ku percaya. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kasih Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya, ku percaya. Janji-Mu ajaib, percaya janji-Mu Tuhan, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku, percaya, ku percaya. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku Tuhan, bahwa kami percaya setiap janji-Mu dalam kehidupan kami Bapa, di mana Engkau telah bangkit untuk menggenapi setiap janji-Mu Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami sudah memuji, kami sudah memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan hanya Engkau saja yang berkata-kata lewat hamba-Mu Tuhan.
Biar setiap firman yang disampaikan tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami, tapi dapat berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Kami pakai semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bila hadirat Allah, Roh Allah yang bekerja di setiap kehidupan kami, bahkan di hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami tetap fokus untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap ingin mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kepada Ibu Gembala, Pendeta PB Asri, dipersilahkan. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat Paskah, puji Tuhan. Hari ini kita beribadah lewat ibadah online ini, kita merayakan kebangkitan Yesus. Di mana-mana hari ini mungkin sedang merayakan, ada yang pagi, ada yang sore, ada yang malam, tetapi rata-rata hari ini adalah hari kebangkitan Yesus, pada merayakan kebangkitan tentang Yesus. Haleluya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau hari Jumat kita sudah memperingati kembali kematian Yesus, bagaimana Yesus sudah mati di atas kayu salib, ya. Dikatakan oleh firman Allah, dia enggak mati terus, tetapi puji Tuhan, dia sudah bangkit. Haleluya. Hari ini kita merayakan dia sudah bangkit, puji Tuhan, haleluya. Saudara, coba kita akan melihat dulu di dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus 15 ayat 20. 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Dikatakan di sini, yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung, ya, sebagai yang sulung dari yang mati. Arti sebagai sulung di sini, ya, dikatakan sebagai yang sulung dibangkitkan. Ini berbicara tentang kebangkitan yang pertama atau yang sulung, ya. Memang ada beberapa orang yang dicatat Alkitab, ya, bahwa telah meninggal, bahkan bangkit lagi, bangkit kembali. Tetapi setelah itu mati lagi. Nah, apa yang membedakan kebangkitan Yesus dengan kebangkitan manusia-manusia yang lain? Kalau kita melihat Kisah Rasul pasal 2 ayat 24. Kisah Rasul 2 ayat 24. Kisah Rasul 2 ayat 4. Kisah Rasul 2 ayat 24. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Ya, ayat ini berkatakan apa yang membedakan, ya, kebangkitan Yesus dengan kebangkitan manusia-manusia yang lain, ya. Kata Kisah Rasul pasal 2 ayat 22 di sini, ya, dikatakan di sini di ayat 24, tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Ya, saudara,
dilepaskan dari sengsara maut. Karena tidak mungkin Yesus tetap berada dalam kuasa maut. Dalam Roma pasal 6, coba kita lihat Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab upah dosa adalah maut dikatakan, ya. Yesus tidak berdosa dan tidak mungkin berdosa, tetapi dijadikan dosa sebab kita. Dia menanggung dosa umat manusia semua yang sudah jatuh dalam dosa. Sebab masih ingat ceritanya Adam dan Hawa, ya, manusia diciptakan oleh Allah, tetapi mereka sudah melanggar hukum Allah dan mereka jatuh dalam dosa, sehingga semua keturunannya juga sudah jatuh dalam dosa, ya. Yesus menanggung dosa umat manusia. Saudara, dikatakan tidak dapat dikalahkan oleh maut, tidak dapat dikalahkan oleh kematian, tetapi Yesus malah mengalahkan maut, ya. Dia tidak dapat dikalahkan oleh maut, oleh kematian, tetapi dia mengalahkan maut. Dalam 1 Korintus, coba kita lihat 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. 55 sampai 57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya. Dikatakan upah dosa adalah maut. Yesus tidak berdosa dan tidak mungkin berdosa, tetapi dikatakan dijadikan dosa sebab kita. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau kita melihat di sini, ya, bahwa Yesus tidak dapat dikalahkan oleh maut, tapi justru maut dia kalahkan. Produk dosa atau akibat dosa kita melihat dalam Kejadian, ini adalah akibat dosa atau produk dosa dalam Kejadian pasal 3. Kejadian 3 ayat 16 sampai ayat 19. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dan tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ya, sampai ayat 19. Saudara, ini produk dosa, ini akibat dosa, karena mereka melanggar hukum Allah. Allah berkata jangan makan pohon itu, tapi dilanggar, dimakan. Sehingga akibatnya saudara, akibat dosa ada permusuhan,
ada perjuangan, ya, ada sakit penyakit, ya, saudara. Bahkan ada mungkin susah, ya. Bahkan di sini dikatakan engkau akan berpeluh. Dengan kata lain, ada satu kesulitan yang harus dihadapi, ada satu pergumulan, ya. Mungkin juga bisa sampai takluk, menyerah kalah dan sebagainya. Inilah akibat dosa, ya. Inilah produk dosa yang dihasilkan oleh dosa. Kalau waktu itu Adam dan Hawa tidak melanggar, tidak jatuh dalam dosa, nggak perlu mereka bersusah payah, ya, sebab semua disediakan oleh Allah, ya. Nah, saudara, tetapi sebab Yesus sudah bangkit, ya, berarti kita dapat mengalahkan semua kutukan dosa itu. Bayangkan kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib, ya, maka kutuk itu terus akan berlaku dalam kita, dalam hidup kita. Tetapi Yesus sudah mengalahkan kutukan dosa itu. Yesus sudah bangkit. Haleluya. Puji Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, ya, berbicara tadi tentang sebagai kebangkitan yang sulung, ya, bahwa kita yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat juga akan mengalami kebangkitan, ya. Dikatakan Yesus yang sulung, kita ini berikutnya. Jadi Yesus duluan, Yesus yang sulung, sebagai yang sulung, kebangkitan sebagai yang sulung dikatakan, ya. Nah, saudara, selanjutnya baru kita nanti. Haleluya. Percayakah saudara bahwa orang yang percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita juga akan mengalami kebangkitan seperti yang dialami oleh Yesus. Hari ini kita memperingati kebangkitan Yesus. Nanti kita punya pengalaman juga bahwa kita juga akan dibangkitkan. Haleluya. Karena kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia yang sulung, Dia yang duluan. Selanjutnya baru kita, ya. Dalam 1 Korintus, coba kita lihat 1 Korintus 15 1 Korintus 15 ayat 23. 1 Korintus 15 ayat 23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Perhatikan di sini saudara, tiap-tiap orang menurut urutannya dikatakan, ya. Kristus sebagai buah sulung, Dia yang pertama bangkit sebagai yang sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Bahwa kita yang sebagai miliknya, nanti kita, berikutnya kita, Dia yang sulung, berikutnya kita, waktu kedatangan Yesus kedua kali, ya, maka kita akan dibangkitkan. Haleluya. Ini yang dikatakan oleh firman Allah. Yakinlah bahwa tadi dikatakan itulah sebabnya hendaklah engkau tetap bertekun, layani Tuhan dengan segenap hati dikatakan, karena upamu, ya, besar di sorga, segala jerih lelahmu tidak akan menjadi sia-sia. Karena kita nanti akan dibangkitkan. Haleluya. Dan kita akan masuk dalam kerajaan sorga. Di situ pahala disediakan buat saya dan saudara. Puji Tuhan. Selanjutnya kita lihat 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4 ayat 13, agak panjang tapi boleh juga dibaca, ya. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai ayat 18. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain
yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan dibangkitkan bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Ini yang firman Allah katakan, saudara, ya, bahwa kita nanti akan dibangkitkan. Itulah bertolak dari pembacaan kita ini, ya. Saya mengambil tema sebagai kebangkitannya, ya, dan kebangkitanku juga, ya. Kebangkitan Allah dan juga kebangkitanku, kebangkitan kita. Karena nanti kita juga akan dibangkitkan bersama Dia. Yang mereka yang sudah mati di dalam Tuhan, yang mati duluan, waktu Yesus datang bunyi sangkakala, haleluya. Mereka yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan terlebih dahulu, dan mereka menyongsong Yesus di angkasa. Itu kebangkitanku, kebangkitan kita. Hari ini kita merayakan kebangkitannya Dia, tapi nanti dengan iman kita tetap percaya, kita tidak akan berubah dengan percaya kita bahwa kita juga akan dibangkitkan, ya. Kebangkitan kita juga akan alami bersama dengan Dia. Puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah sebabnya jaga iman ini, pelihara iman ini. Mari tetap melayani Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh supaya imanmu tetap di dalam Tuhan. Dan waktu bunyi sangkakala, kita boleh bersama-sama dengan Dia. Di ayat ini dikatakan, kalau toh kita sekali-kali kita juga bisa saja kita masih hidup, ya, menyaksikan Dia datang kembali, kita nggak pakai dikubur, nggak usah bangkit dari kuburan, tetapi kita akan bersama-sama dengan Dia. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saudara, coba kita bandingkan dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. 15 ayat 17 sampai ayat 19. Mulai dari 17 sampai 19. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Dikatakan oleh ayat ini, kalau Kristus tidak dibangkitkan, ya, ayat ini berkata, maka sia-sialah kepercayaan kita, sebab kita juga tidak akan dibangkitkan. Karena Yesus kalau tidak dibangkitkan, dikatakan, maka juga orang-orang di luar Dia juga akan binasa, dikatakan, ya. Orang-orang demikian juga binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus, maksudnya, ya. Jadi dengan kata lain, sia-sia pengiringannya. Setia kepada Tuhan, ibadah kepada Tuhan, sungguh-sungguh berkorban, menyediakan waktu sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Bangun pagi-pagi yang seharusnya enggak bangun, harus bangun karena harus beribadah, karena harus melayani Tuhan. Kita matikan keinginan daging kita, kita korbankan segalanya. Karena kita tahu ada kebangkitan, bahwa Yesus sudah bangkit.
Tapi kalau Yesus nggak bangkit, kata ayat ini, ya sia-sialah kita ngapain bangun pagi-pagi beribadah, sebab tidak ada artinya segala sesuatu. Hidup di dunia juga nggak ada artinya. Tetapi puji Tuhan, Yesus bangkit. Ya, ada harapan bagi kita. Kita juga dibangkitkan bersama dengan Dia. Puji Tuhan. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, kita juga akan mengenakan tubuh kebangkitan seperti Tuhan Yesus. Tadi saya katakan kebangkitannya, kebangkitanku juga, kebangkitan kita juga, sebab kita juga akan mengenakan tubuh kebangkitan seperti tubuh Kristus, tubuh Yesus. Yesus setelah bangkit bisa masuk ruangan tanpa lewat pintu. Ini menunjukkan bahwa tidak dibatasi oleh alam, ya, tidak dibatasi oleh waktu. Dia bisa masuk, ya, walaupun pintu ditutup, tapi dia bisa masuk, ya. Haleluya. Kita pun dengan kuasa kebangkitan Yesus akan sanggup menaklukkan alam. Haleluya. Seperti Dia, kita juga akan punya tubuh kebangkitan seperti Tuhan Yesus, seperti Yesus juga. Dalam Yohanes kita lihat, dalam Yohanes pasal yang ke-20, Yohanes 20 ayat 11. Yohanes 20 ayat 11. Yohanes 20 ayat 11. Ini cukup panjang kalau dibaca, ya. Mungkin saya tidak baca semuanya di ayat 11, kalau sampai 21 panjang banget, ya. Tetapi mungkin saya akan singkatkan saja, ya. Bagaimana dikatakan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, ya. Dikatakan waktu Maria, coba ayat 11 saya baca. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kanan kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuanku telah diambil orang dan aku Selanjutnya saya akan baca di ayat sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Nah, bagaimana dikatakan bahwa Yesus menampakkan diri, ya, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Haleluya, ya. Menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan, ya, bagaimana bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, kalau kita mengakui itu, menyadari itu, bahwa itu karena Yesus memang bangkit. Haleluya. Memang Yesus bangkit. Haleluya. Puji Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, kalau saudara perhatikan bagaimana tubuh Yesus terangkat naik ke sorga, ya, tubuh Yesus naik ke sorga, ya, saudara, tanpa lewat pintu. Yesus masuk ke satu ruangan tanpa sebuah pintu dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa Yesus itu memang bangkit, enggak mati terus. Puji Tuhan. Kita pun dengan kuasa kebangkitan Yesus akan sanggup menaklukkan alam, karena Dia sudah memberi contoh kepada kita. Puji Tuhan, ya. Saudara,
Bagaimana dikatakan Yesus juga menampakkan diri kepada Maria, kepada Thomas, ya, kepada murid-murid di pantai Tiberias dengan cara ajaib, ya, dengan tubuh kebangkitan. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudara, saya tadi katakan bahwa kita juga akan menggunakan tubuh kebangkitan seperti Yesus. Tubuh Yesus terangkat naik ke sorga, kata dalam Kisah Rasul, ya. Bagaimana Yesus naik ke sorga, kita pun juga demikian, ya. Coba kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul 1, Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai ayat 11. Ayat 9 sampai ayat 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Puji Tuhan. Yesus terangkat ke sorga dengan tubuh kebangkitan. Kita pun juga demikian, ya. Coba kita bandingkan dengan 1 Tesalonika pasal 4. 1 Tesalonika 4 ayat 17. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus menggunakan tubuh kebangkitan, naik kembali ke sorga. Kita pun juga seperti itu nanti. Ayat ini berkata, ya, kita juga akan menyongsong dia dan kita akan diangkat bersama-sama dengan dia dalam awan. Puji Tuhan, untuk ke sorga. Puji Tuhan saudara. Itulah sebabnya, ya, biarlah kita tetap pelihara iman ini, jaga iman ini, ya, karena kita yakin kita juga akan mengalami seperti yang Yesus alami, kebangkitan, tubuh kebangkitan. Kita juga akan alami tubuh kebangkitan. Puji Tuhan. Nah saudara, bagaimana agar alami kuasa kebangkitan? Supaya kita bisa alami kuasa kebangkitan. Tadi saya sudah ulang-ulang, ya, jaga iman ini, pertahankan iman ini. Setia, sungguh-sungguh, jangan cuma ambil senangnya dari Tuhan, tapi mau bersusah-susah juga buat Tuhan. Haleluya. Coba kita lihat 1 Tesalonika 1 Tesalonika 4 ayat 14. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan mereka, ya, akan dikumpulkan bersama-sama dengan mereka, ya. Percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit kalau ingin mengalami kuasa kebangkitan. Kalau saudara nggak percaya bahwa Yesus sudah mati dan sudah bangkit, ya, apalah artinya saudara juga merindukan kuasa kebangkitan, ya, kalau saudara nggak percaya bahwa Yesus mati dan bangkit. Kalau ingin alami kuasa kebangkitan,
percaya bahwa Yesus itu sudah mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa saya dan saudara. Dan dia juga dikatakan hari yang ketiga Yesus bangkit. Ya. Dia mati, tapi hari ketiga dia bangkit. Dengan tubuh kebangkitan. Haleluya, puji Tuhan. Sebab Yesus memang dari sorga, dia harus kembali ke sorga. Dia datang ke dunia sementara. Ya, karena siapa yang mau menebus dosa manusia? Sebab semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Darah manusia sudah tercemar dengan dosa. Tetapi puji Tuhan, Yesus yang tidak pernah berdosa dan tidak akan pernah berdosa, darahnya yang mahal, darahnya yang suci, itulah yang berhak bisa mengampuni dosa manusia, yang bisa menanggung dosa manusia. Ya, itulah sebabnya kita perlu percaya kepada Yesus bahwa Yesus sudah mati untuk dosa kita dan dia juga sudah bangkit. Haleluya. Karena dia nggak mati terus, baru kita juga akan alami kuasa kebangkitan itu. Ya. Lalu yang kedua, agar kita alami kuasa kebangkitan, coba kita lihat dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 22. Ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Apa artinya? Ya, hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Coba kita lihat Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Kisah Rasul 2 ayat 42. Kisah Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya. Tadi dikatakan supaya kita alami kuasa kebangkitan, hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Apa artinya? Kisah Rasul menjelaskan kepada kita, artinya bertekun dalam pengajaran firman. Bersekutu dengan Kristus itu artinya bertekun dalam pengajaran firman. Bertekun dalam persekutuan, ya. Dalam persekutuan apa? Ibrani memperjelas. Coba kita baca Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan mendekat. Menjelang hari Tuhan mendekat. Jangan lupa akan datang, ya. Menjelang kedatangan Tuhan sudah dekat, bahwa akan ada kedatangan Dia. Kalau Dia datang kita belum siap, apa jadinya saudara? Bagaimana kita akan mengalami kuasa kebangkitan? Sedangkan mau ibadah saja rasa-rasanya masih aduh males mau ibadah, aduh udahlah enak di rumah. Kalau di rumah kan bisa atur waktu sendiri, mau jam 10, mau jam 5 malam, mau jam berapa, ya. Tetapi kalau kita bisa beribadah, ayat ini katakan, jangan tinggalkan ibadah. Kalau ingin alami kuasa kebangkitan, haleluya, bertekun dalam persekutuan, kata Kisah Rasul tadi. Dalam Ibrani 10 ayat 25 dijelaskan, jangan tinggalkan persekutuan dalam ibadah bersama. Puji Tuhan, saudara, maka di situ kita akan rasakan hadirat Allah. Kita akan menjadi api yang juga membakar orang lain, ya, menyalakan api untuk orang lain, atau kita juga dinyalakan apinya oleh orang lain, karena dalam ibadah bersama saling menasehati, saling menguatkan, saling mendoakan,
maka di situ kita akan rasa ada kekuatan baru, ya. Ada kekuatan baru, menyongsong kedatangan Dia kembali. Kita ada dalam keadaan siaga. Selain itu dikatakan dalam persekutuan dengan tubuh Kristus, artinya juga bertekun dalam memecahkan roti, ya. Memecah-mecahkan roti, ini berbicara tentang perjamuan Tuhan. Hari Jumat kemarin, ya, kita memperingati kematian Yesus, kita sudah mengadakan perjamuan suci atau perjamuan Tuhan, ya. Bersekutu dalam memecahkan roti, perjamuan Tuhan. Ada orang yang berkata, nggak mau ikut perjamuan, nggak mau makan roti, mau minum anggur, nggak mau. Jangan lupa ayat ini katakan, kalau ingin alami kuasa kebangkitan, kita harus hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Artinya bertekun juga dalam memecahkan roti, perjamuan Tuhan. Melakukan perjamuan Tuhan. Ayat itu dikatakan dalam 1 Korintus katakan, kalau kamu makan dan minum roti ini, engkau memperingati kembali kematian Yesus sampai Dia datang kembali. Haleluya. Lalu selanjutnya juga hidup dalam persekutuan dengan Kristus artinya bertekun juga dalam doa. Dalam doa-doa kita harus memperkuat doa kita. Kita doa dengan sungguh-sungguh. Doa orang benar dikatakan besar kuasanya. Saya tidak bacakan ayat itu, ya. Doa orang benar besar kuasanya, ya. Kita harus bertekun dalam doa supaya alami kuasa kebangkitan. Supaya alami juga kuasa kebangkitan yang ketiga, saudara, mari kita baca dalam Roma 8. Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1 sampai ayat 11. Panjang ini ya saudara. Roma 8 ayat 1 sampai ayat 11. Tapi saya akan ambil beberapa hal. Demikianlah sekarang tidak ada penghubungan bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh ialah hidup dan damai sejahtera dan sebagainya. Kalau kita baca nanti di rumah, bagaimana hidup oleh roh dan tidak hidup dalam daging dikatakan oleh ayat ini. Kalau ingin alami kuasa kebangkitan, kita harus hidup oleh roh dan tidak hidup dalam daging. Apa artinya saudara? Ya. Di ayat 5 dikatakan, pasal 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal roh, ya. Memikirkan hal-hal yang dari roh. Kalau orang yang hidup dalam roh, hidup oleh roh dan tidak hidup dalam daging, memikirkan hal-hal yang dari roh. Haleluya, puji Tuhan, ya. Selanjutnya di ayat-ayat selanjutnya dikatakan, ayat 6, ayat 7 dikatakan yang memikirkan hal-hal yang hidup dan yang damai, ya. Memikirkan hal-hal yang hidup dan yang damai sejahtera. Kalau di ayat 7 dikatakan hidup dalam daging suka perseteruan, ya. Ada pertikaian, ada apa, karena hidup dalam daging. Tapi hidup dalam roh, haleluya, ya. Dia akan memikirkan hal-hal yang hidup dan yang damai sejahtera. Puji Tuhan. Lalu Roma pasal 8 ayat 8. Roma 8 ayat 8.
Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat 8 ya. Kalau ingin hidup berkenan kepada Allah ya, kita harus hidup dalam roh ya, menyenangkan Allah. Lalu ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi saudara, hidup oleh roh dan tidak hidup dalam daging, artinya ayat 9 juga katakan roh Allah diam di dalam kamu ya. Roh Allah ada di hidup kita. Kalau roh Allah ada di hidup kita, haleluya, Dia pasti akan menolong saat-saat kita membutuhkan pertolongan. Saat-saat kita membutuhkan ya pertolongannya, Dia siap membantu dan menolong kita. Karena kita adalah orang-orang yang hidup dalam roh. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kita bersama lewat kita memperingati kebangkitan Yesus ya, membuat semangat kita bangkit kembali ya, supaya kita dapat memberi yang terbaik bagi Dia, memikirkan hal-hal yang berkenan kepada Allah, yang menyenangkan hati Allah. Menjelang kedatangan Dia kembali, kita menyongsong kedatangannya, dan kita supaya alami kuasa kebangkitannya. Puji Tuhan. Kita nyanyikan lagu itu, Anak Allah Yesus namanya. Yesus nama
kami jadi berarti. Sungguh kami berhutang kepadamu Tuhan. Terima kasih Engkau mengingatkan kami kembali bahwa ada kebangkitan bagi kita, bagi orang-orang yang percaya bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, dan dia juga bangkit. Haleluya. Dengan tubuh kebangkitan. Haleluya. Yesus kembali ke sorga sebab Engkau memang datang dari sorga. Terima kasih untuk pengorbananmu. Terima kasih juga untuk kebangkitanmu Tuhan. Sebab kebangkitanmu itu berarti bagi kami. Seandainya Engkau tidak bangkit, apalah artinya pengiringan kami kepadamu. Tapi terima kasih Tuhan, karena Engkau bangkit. Engkau tidak mati terus, tetapi Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Hari ini kami mengingat kembali kebangkitan Yesus, kemurahan Allah, kasih karunia Allah yang Tuhan berikan bagi kami, membuat kami punya pengharapan ke depan. Kalau Engkau sebagai, oh Tuhan, kebangkitan yang sulung, kami juga selanjutnya akan mengalami juga kebangkitan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Ingatkan kami selama kami hidup di dunia, untuk kami pikirkan apa yang dapat kami buat bagi Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, berkorban buat Tuhan, sebab Engkau sudah mati buat kami Tuhan. Bahkan Engkau menyediakan kebangkitan dan sorga bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah online ini, karena mereka terbatas, tidak bisa hadir di ibadah di gereja. Tapi Tuhan, kiranya Tuhan mengingatkan kami, selama kami bisa bergerak, bisa melangkah, biarlah kami mau tunjukkan kasih kami kepada Tuhan. Sebab Engkau sudah berkorban bagi kami. Kami mau setia beribadah kepada Tuhan. Kami mau melayani Engkau sampai hidup kami yang terakhir. Terima kasih Bapa. Berkati setiap umat-Mu yang sudah menerima kebenaran firman Allah. Berkati juga yang sudah melayani dalam keterbatasan ibadah online ini. Berkati mereka yang sudah melayani Tuhan, di dalam nama Yesus. Seluruh jemaat kami titipkan dalam kemurahan Allah. GPDI jemaat, oh Tuhan, jemaat Permata Bethlehem, Permata Buana, biarlah diberkati Tuhan. Mereka bertumbuh imannya, pengertian firman-Nya bertumbuh, semakin mengerti kebenaran firman Allah. Karena kami harus menyiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati, bahkan Engkau sembuhkan yang sakit. Kalau ada yang sedang terbaring karena penyakit, karena masalah-masalah dalam tubuh yang terganggu, dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan keadaannya. Penyakit apapun, oh Tuhan, gangguan di tulang, patah tulang apapun, dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Kalau ada yang kesukaran keuangan, sedang mencari pekerjaan, apapun yang dibutuhkan oleh umat-Mu, Tuhan tolong mereka. Di dalam nama Yesus. Yang sedang berulang tahun dalam minggu ini, ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, Tuhan berkati mereka semua, panjang umur, sehat, dan penuh damai dalam rumah tangga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih tangan-tangan yang memberi untuk pekerjaan Allah, para donatur gereja, mereka yang mengembalikan milik Allah perpuluhan. Engkau sanggup membuka tingkap langit bagi yang percaya. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, apa saja yang dikerjakan tangannya diberkati Allah. Kalau ada yang akan berkeluar kota dalam minggu ini karena tugas pekerjaan, lindungi, jaga pulang pergi dengan selamat dalam hadirat Allah. Terima kasih Tuhan. Keluarga-keluarga yang merindukan keturunan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup memberikan dan membuka rahimnya, sehingga mereka boleh melihat kemuliaan Allah. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Para tetangga kami komplek Permata Buana ini diberkati Tuhan. Sebelah muka, belakang dan sekitarnya, bahkan dari ketua RT, RW, lurah, camat, biarlah Engkau berkati mereka. Terima kasih Bapa. Dengan adanya rumah Allah di sini, biarlah itu membawa dampak berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Biarlah Tuhan Engkau tetap menyertai kami, dan Engkau terus menyertai hidup kami. Dimanapun kami berada disertai oleh Allah. Sekarang saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai Putra Allah yang tunggal, bimbingan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Ibadah kebangkitan di gereja jam 8 pagi. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.